Halo, semangat pagi anak-anakku. Ya, hari ini Kamis 19 Maret 2020 kita kuliah jarak jauh ya. Materi hari ini adalah karbohidrat. Karbohidrat dalam bahan pangan ya. Semua sudah punya materi kan? Buka ya semuanya. Jadi ada karbohidrat dan sakarida ya. Karbohidrat ya. KH berasal dari karbohidrat ya. Yang berarti hidrat arang. Rumus utamanya CnH2O ya. N berapa kali? Kebanyakan gula mempunyai rumus CnH2O N kali ya. Misal glukosa C6H12O6 ya, senyawa umum dengan rumusnya CnH2O(N) yang bukan karbohidrat, misal asam asetat ya. Oke, untuk sistematika dipakai istilah sakarida, monosakarida, glukosa yang tidak dapat dihidrolisis lagi ya. Gula pasir atau sakarosa dia dapat dihidrolisis menjadi glukosa dan fruktosa ya. Seperti anak-anak yang di praktikum ya, PK gula itu kan setelah dia diinversi ya jadi glukosa dan fruktosa ya. Istilah karbohidrat tetap dipakai, merupakan nama golongan dari sakarida ya. Oke, klasifikasi karbohidrat. Nah, nanti kalian jangan lupa ya membuat tugas 1 karbohidrat kelas A, nanti email ya. Nah, ini karbohidrat ada monosakarida, oligosakarida, polisakarida ya. Nanti kalian cari tanaman apa yang mengandung sukrosa misalnya, terus selulose dan lain sebagainya ya. Misalnya ada monosakarida ya enggak, ada oligosakarida, polisakarida. Nah, ada di tanaman mana ya, misalnya selulosa itu ada di polisakarida ya enggak, itu amilum contohnya kan. Struktur kimianya nanti kalian pelajarin ya, seperti ini. Oke, nomenklatur penamaan bagaimana ya? Pemberian nama dapat didasarkan atas beberapa cara ya. Berdasarkan sumber alam ya, misalnya cane sugar, gula dari tebu ya. Berdasarkan nama trivialnya dengan cara awalan dihubungkan dengan sumbernya diikuti dengan akhiran ose ya. Contohnya fruktosa fruit sugar ya. Oke, berdasarkan nama definitif juga bisa ya. Awalannya didasarkan atas jumlah karbon yang diakhiri dengan ose pada aldehid, ulose pada keton, misalnya triose, triulose gitu ya. Nah, hubungan antara berbagai gula aldehid ya, bisa kalian lihat di sini ya. Kemudian ada karbohidrat itu dalam beberapa bahan makanan atau produk pangan ya. Yang paling tinggi itu buah apel. Jadi buah apel itu cukup tinggi gulanya ya. Jadi kalau orang yang diabetes misalnya makan apelnya kalau bisa cuman separuh ya enggak. Bunda juga tuh kalau makan apel separuh aja kata dokter. Oke ya. Ada wortel, ada kacang tanah ya. Berapa total gulanya ya, monosakarida, disakarida, polisakarida gitu ya. Oke. Nah, ini per 100 gram tuh macam-macam buah bisa kita lihat ya. Nah, misalnya di sini yang tertinggi kurma. Jumlah gulanya 48 sampai 8% ya. Jadi kalau orang yang DBD kan suka diminum jus kurma ya. Itu ternyata dia gulanya yang paling tinggi ya. Nah, bagaimana definisi dari monosakarida ya? Satuan terkecil dari golongan sakarida yang tidak dapat dihidrolisis lagi. Jadi dia yang paling kecil ya.
jumlah atomnya tuh 2 sampai 6 ya. Ada diosa, triosa, ya, pentosa gitu ya. Nah, terjadinya monosakarida. Di alam monosakarida terjadi tiap hari dalam tumbuh-tumbuhan dengan proses fotosintesis ya. Dari gas CO2, dari udara H2O, dari tanah, sinar matahari sebagai energi, dan klorofil sebagai katalis ya. Ini cara menyajikan glukosa itu seperti apa ya. Fruktosa, kemudian monosakarida sebagai suatu sumber energi ya. Dia monosakarida adalah sumber energi ya, tidak perlu dihidrolisis. Jadi kalau ada yang pingsan kan langsung dibilangin, ayo buatin teh manis gitu kan, karena dia tidak perlu dihidrolisis, langsung menjadi sumber energi. Nah, sifat-sifat dari karbohidrat itu, satu, dia berwarna putih, bentuk kristal yang larut dalam air, rasanya pasti manis ya enggak. Sukrosa paling tinggi itu ya, kemanisan relatifnya. Kemudian sifat yang ketiganya, dia dihidrolisis ya. Karena sukrosa tambah air menjadi glukosa dan fruktosa. Sifat yang keempat dari karbohidrat adalah pencoklatan. Pencoklatan ini ada enzimatik ya, secara enzimatik pencoklatannya ya. Kemudian secara non enzimatik ya. Ada karamelisasi, jadi jenis gula tidak harus gula reduksi. Reaksi karamelisasi terjadi apabila glukosa itu fruktosa panaskan pada suhu di atas titik lelehnya. Misalnya di atas 170 untuk sukrosa. Karamel adalah bahan yang berasa manis, warna coklat, dan merupakan campuran dari beberapa senyawa mirip karbohidrat. Nah, ini yang mahasiswi suka bikin kue karamel nggak? Ya, jadi dia perlu dipanaskan ya, sehingga dapat bolunya itu berwarna coklat ya. Reaksi Maillard, nah ini sifat-sifat dari karbohidrat juga ya. Reaksi Maillard adalah reaksi antara gugus karbonil dan gula dengan gugus amin dari asam amino atau protein, terus senyawa lain yang mengandung gugus amin ya. Banyak reaksi Maillard yang terjadi ya. Proses terjadinya reaksi Maillard kalian baca lagi ya. Kemudian ada reaksi itu yang diinginkan, misalnya apa, pencoklatan, reaksi pencoklatan yang diinginkan ya. Sebagai reaksi ini juga berhubungan dengan aroma ya, pewarnaan, misalnya roti gitu ya. Roti, pembuatan roti kan dia coklat ya. Tapi kalau susu bubuk tuh dia sudah berubah warnanya, terjadi reaksi Maillard yang tidak kita inginkan ya. Oke, reaksi Maillard banyak ya. Nanti kalian cari itu. Ya, tugasnya apa itu reaksi Maillard, bagaimana contohnya dan lain sebagainya ya. Pencoklatan akibat vitamin C. Vitamin C selain sebagai reduktor juga sebagai prekursor untuk pembentukan warna coklat non enzimatik ya. Dalam suasana asam, cincin lakton asam dehidroaskorbat terurai secara irreversibel ya, dengan membentuk suatu senyawa dan kemudian berlangsung reaksi Maillard dan proses pencoklatan ya. Reduksi monosakarida ya, gugus alkohol dengan natrium amalgam atau secara elektrolisis atau dengan hidrogen, dan cara sebagai katalisis ya. Contohnya reduksi fruktosa menjadi demanitol dan desorbitol ya. Sari buah pir tuh mengandung 3 sampai 8 ya.
Desorbitol juga digunakan untuk membuat asam L-ascorbat atau vitamin C melalui reduksi D-glukosa ya. Tuh oksidasi monosakarida bisa ada oksidasi lemah ya. Kalau yang kuat tuh pakai asam nitrat pekat ya. Kemudian asam uronat, contohnya misalnya glukosa menjadi asam glukuronat ya.